saudaraku, kita akan berterima kasih atas kebaikan Tuhan hari ini. Mari ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat rahmat dan anugerahnya. Dengan ucapan syukur bersama-sama katakan, sudah bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Come on. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Shalom, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah worship night, saya undang untuk semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya mau ajak semua untuk membacakan beberapa ayat. Dan saya undang untuk semua bersama-sama bersuara. Saya percaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan timbul dan menjadi kekuatan hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Mari kita baca dari 1 Tawarik 16 ayat 9. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mencari wajah-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Kalau Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan, kami tahu sesuatu yang ajaib pasti terjadi Tuhan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau pasti lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami siap Tuhan membuka hati kami. Bahkan kami mau mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami siap menyembah-Mu Yesus. Karena Kau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang teramat sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersemayamlah di atas puji-pujian kami kepadamu Bapa. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari sama-sama katakan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini
saat ini saat indah. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan. Haleluya. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa. Kami sembah Kau saat ini, saat Kau Tuhan. Curahkan urapan-Mu, urapan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya
Engkaulah segalanya. Mari sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, kami yakin Kau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, glory. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Amin, haleluya. Sama-sama katakan, terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin kuasa-Mu Bapa. Kami yakin Kau Yesus. Kau Yesus yang luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Glory, glory.
Haleluya. Makasih Tuhan. Kami yakin Kau hadir bersama kami saat ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata, dahsyat Kau Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dimanapun kita berada saudara, mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Bapa. Biarlah manis Kau dengar pujian kami bagi-Mu. Hati kami bersuka cita, karena Kaulah kekuatan kami. Kaulah sumber pertolongan kami, Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa. Makasih Tuhan Kau baik. Makasih Yesus Kau baik. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Katakan dengan lembut, inilah yang ku renungkan. Inilah yang
pujian dan penyembahan kami Bapa. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kami kepadamu. Makasih Tuhan. Amin. Biarlah manis kau dengar. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi katakan, inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renung setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, tetap kami katakan Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Makasih Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur.
kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, padamu Bapa. Haleluya, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, kami sembah Kau, kami bersyukur padamu Yesus. Rancangan-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan tepat dan indah pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Haleluya. Bebaskan rohmu menyembah Dia. Dia senang disembah. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Allahku. Tiada dapat kami membalas kebaikan-Mu, hanya ini yang dapat kami lakukan. Menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur padamu. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Syukur bagimu Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur padamu Yesus. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur padamu. Rahmat-Mu baru setiap saat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Terlalu bangga kami memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Karena Engkau yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan Bapakku yang baik, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu bagi kami tiada habisnya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, kami bersyukur padamu, bersyukur selalu kepadamu Bapakku, bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapakku, bersyukur selalu padamu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan oh praise the name, haleluya. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God.
tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang telah menjadi penyelamat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biar setiap kami memandang yang bahwa kami telah mati dalam dosa. Hidup yang kami miliki bukannya kami lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup dalam diri kami. Kebenaran firman Tuhan berbicara buat kami supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian. Ini ibadah yang khusus, kita mengadakan ibadah worship night. Mungkin baru sekali ya kita mengadakan yang namanya ibadah worship night. Tapi walaupun kita hanya satu kali ini, namun saya percaya malam hari ini atau saat ini saudara diberkati Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Worship. Itulah sharing firman Tuhan pada saat ini yang saya bacakan dalam Daniel pasal 3 mulai ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami berjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dipintakannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengikuti ibadah, itu pasti ada standar sebuah tata ibadah. Liturginya itu istilahnya, yang dimulai dari pembukaan, ada doa pembukaan, ada pujian dan penyembahan, ada pemberitaan firman Tuhan, ada persembahan, doa syafaat, dan doa penutup. Ini standarnya rata-rata liturgi gereja dari berbagai macam denominasi. Ya, mirip-mirip seperti gini. Ada yang namanya pujian dan penyembahan. Apa bedanya pujian dan penyembahan? Bahasa Inggrisnya praise and worship. Ada yang menjawab, apa perbedaannya praise and worship adalah apa? Praise dimulai dengan P, worship dimulai dengan W. Nenek-nenek juga tahu, saudara, ya nggak? Nah, apa perbedaannya praise and worship? Banyak kali, saudara, jemaat Tuhan kalau ditanya seperti agak gagap juga. Ya, kalau yang namanya worship tuh lagunya slow, melankolik. Kalau yang namanya praise tuh girang-girang, loncat-loncat. Mungkin pengertiannya kita mesti perdalam sedikit. Worship dalam bahasa Inggrisnya diartikan bragging on God for who He is. Kita membanggakan Tuhan tentang siapakah Dia. Jadi worship ini berbicara tentang sesuatu yang kita banggakan dari kepribadiannya. Atau sesuatu yang kita kenal sebagai Allah yang kita sembah. Ini bicara tentang kepribadian atau pribadi Allah. Ini berbicara tentang yang namanya worship. Kalau yang namanya praise, thanking God for what He has done. Kalau yang namanya pujian itu berbicara sesuatu yang Dia kerjakan, yaitu keselamatannya, kesembuhannya, kekuatannya, penyertanya dalam kehidupan kita. Itu kira-kira gambaran sedikit sederhana perbedaan antara praise and worship. Tapi kalau kita bicara tentang ibadah, apa artinya ibadah? Ibadah sebenarnya dari sebuah kata Ibrani aboda. Saya lihat ini kata dari bahasa Arab sebenarnya, kata ibadah. Ibadah atau aboda ini bicara tentang pekerjaan seorang budak atau seorang hamba. Nah, siapakah seorang budak? Dalam bahasa Yunani dipakai istilah doulos. Ya, saya selalu mengatakan antara doulos dengan pembantos. Pembantos itu bahasa Yunani untuk membantu. Pembantos beda dengan doulos. Pembantu beda dengan doulos. Pembantu masih dapat gaji, masih dapat hak dan segala macam, bahkan nanti mau dibuat undang-undang yang khusus buat para pembantu rumah tangga. Tapi yang namanya budak pada zaman perjanjian baru, pada zaman perjanjian lama, itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya hak dalam hidup. Karena hak hidupnya 100% dia telah persembahkan kepada
Tuhan, ya, kepada tuannya. Saudara, itu yang namanya seorang doulos. Jadi ketika kita beribadah, sebenarnya saudara, kita sedang memperbudak diri kita. Kita sedang melepaskan seluruh hak hidup kita kepada yang kita sembah. Saudara, apa artinya menyembah patung Nebukadnezar? Ketika di kerajaan Babel ada peraturan, saudara. Ini peraturan yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego, sesingkatnya SMA, Sadrak, Mesak, Abednego harus menyembah patungnya yang dibuat oleh Nebukadnezar. Karena memang Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat kejam. Ini raja yang membuat saudara Raja Yehuda yang namanya Raja Yoyakim diganti dengan Raja Sedekia. Ini raja yang sebenarnya pada waktu itu sangat powerful, sangat berkuasa, saudara. Tetapi responnya Sadrak, Mesak, Abednego adalah apa? Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya selalu mengatakan saudara bahwa yang namanya kehidupan itu, life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Jadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, kalau tidak mereka akan dimasukkan dalam dapur perapian yang sangat mematikan itu, yang sangat panas itu, saudara. Tetapi responnya adalah apa, saudara? Ketika mereka diperintahkan untuk menyembah patung Nebukadnezar dengan konsekuensi yang mematikan, saudara, mereka berkata begini dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja, kata puja di sini perhatikan dalam bahasa Ibraninya, saudara, dipakai kata pelak. Pelak itu artinya to serve, to worship. Jadi saudara, ketika mereka dipaksa ya harus menyembah yang namanya patung Nebukadnezar, mereka tidak mau. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, Abednego mereka menyembah Allah yang hidup, mereka menyembah Elohim, mereka menyembah Yehova, mereka menyembah Yahweh, mereka menyembah Allah yang menyelamatkan mereka, saudara. Jadi di sini ketika bicara tentang yang namanya penyembahan, saudara, ini adalah sebuah penyerahan hidup. Makanya pendeta Rick Warren berkata, the heart of worship is total surrender. Yang namanya penyembahan adalah apa? Sebuah penyerahan hidup total kepada Tuhan. Saudara, makanya dalam Daniel 3 ayat yang ke-18, saudara, kita menemukan bahwa yang namanya penyembahan itu sebuah komitmen. Sebuah komitmen. Karena Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tetapi seandainya tidak. Jadi artinya kalau dalam tanda petik mereka, saudara, masuk dalam dapur perapian dan mereka hangus terbakar, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini bicara tentang komitmen di mana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan 100%. Ada banyak orang Kristen, dia bisa menyembah Tuhan dengan suara yang bagus. Kadang-kadang dia nyanyi, suaranya nggak fals. Saya tahu kadang-kadang di gereja ada orang kalau nyanyi, ya aduh, orang ini sampingnya terganggu. Saya tahu dulu di gereja, ya di belakang saya duduk seorang ibu, ya ketika nyanyi saya dengar, aduh minta ampun, ya enggak, ya gitu ya. Kalau dulu ada penyanyi top ya namanya Bruri Marantika. Nah Bruri Marantika tuh kalau nyanyi dia sengaja improvisasi, dia belok-belokin, ya enggak. Nah ibu yang di belakang saya, dia belok-belok sendiri, bukan improvisasi, karena dia fals gitu, ya enggak. Nah ada banyak orang dia bisa menyanyi enggak fals, suaranya bagus, suaranya indah, nyanyi dengan merdu. Tetapi apakah itu sebuah penyembahan? Penyembahan bukan sekedar kita bisa nyanyi lagu yang indah. Itu bagian dari sebuah penyembahan yang formal dalam ibadah yang tadi saya singgung. Tetapi yang namanya penyembahan adalah apa? Dia punya komitmen untuk memberikan hidupnya total kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, walaupun dia ke gereja, dia nyanyi lagu rohani, nyanyi lagu gereja, tetapi masih ke dukun, masih pegang yang namanya kuasa gelapan, masih pegang yang namanya jimat, masih percaya sama yang namanya rapalan yang berkata dung dung pret, ayo gambreng. Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, kita harus punya komitmen seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ini sebuah komitmen. Apapun yang terjadi, saya tetap menyembah Tuhan. Ada orang Kristen yang tidak disembuhkan atau belum disembuhkan, atau orang Kristen mengalami masalah dan masalahnya belum selesai. Diajak ke tempat penyembahan yang lain, ke gunung mana tuh, ke Gunung Kawi, ya ke Gunung Agung, ke Gunung Sahari, itu nama jalan, saudara, nama toko buku, ya. Ya, akhirnya dia melepaskan dalam tanda petik imannya. Dia mengkhianati penyembahannya kepada
Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat berkat orang yang menyembah Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa saudara malam hari ini kita bikin worship night? Ini bukan sekedar sebuah program kegiatan gereja, tapi kita diingatkan orang yang menyembah Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, komitmennya total kepada Tuhan 100%, saudara, adalah orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Daniel 3 ayat yang ke-25, ketika mereka dimasukkan dalam dapur perapian, apa yang terjadi? Yang terlihat adalah ada 4 orang. Pada Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, itu bertiga. Tapi ada yang keempat yang rupanya seperti anak dewa. Kalau ilmu teologi ini menyebutnya teofani, menampakkan Allah dalam wujud yang terlihat seperti manusia. Tetapi sesungguhnya saudara, ini bukan manusia, tetapi ini adalah Allah yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Saya selalu meyakini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai hidup orang percaya. Apalagi kita punya tema bulan ini Immanuel, God with us, Allah yang menyertai kita. Tapi penyertaan Tuhan akan nyata buat orang-orang yang menyembah Tuhan dengan memberikan hidupnya total kepada Tuhan. Di China ada seorang yang namanya Misong Miao. Dia dimasukkan dalam penjara, disiksa dan sampai meninggal. Ketika mau dicek oleh dokter memastikan bahwa dia sudah meninggal dalam penjara, tapi tiba-tiba di kamar mayat dia melihat ada malaikat Tuhan yang mendekatinya dan meniupkannya, sehingga yang namanya Miao ini dia hidup, dia bangkit lagi, sehingga dokter yang mau ngecek langsung berlutut dan berkata, Tuhanmu itu nyata. Orang-orang yang menyembah Tuhan, dia bisa menghadirkan Tuhan dimanapun dia berada. Kalau saudara sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka saudara akan menghadirkan Tuhan di rumah tangga saudara, di tempat pekerjaan saudara, di tengah masyarakat di mana kita hidup. Walaupun kita mungkin menghadapi namanya tekanan, masalah, persoalan, orang-orang Kristen bisa mengalami namanya penderitaan, tetapi orang-orang yang menyembah Tuhan dengan menyerahkan hidupnya total 100% kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, saya menemukan kebesaran Tuhan dinyatakan. Karena ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak hangus oleh yang namanya api yang menyala-nyala itu, saudara-saudara, Raja Nebukadnezar langsung sadar. Dia berhadapan dengan orang-orang yang memiliki Allah yang hidup, sehingga dia bikin semacam kayak sebuah peraturan. Dia bikin undang-undang khusus yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada di wilayah kerajaannya tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dihukum dengan hukuman yang berat. Kenapa? Ini alasannya. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dengan kata lain, saya melihat sebuah gambaran yang luar biasa. Orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dengan berserah total kepada Tuhan, dengan selalu berkata, ini hidupku Tuhan 100%, aku persembahkan kepadamu Tuhan, maka dia akan menyatakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara membaca buku sejarah gereja, terus terang kita nggak suka belajar sejarah ya, tapi saudara kalau baca sejarah gereja, bukunya profesor yang disebut dalam buku sejarah gereja ini, Profesor Berkhoff dan Enklar, ini dua orang Belanda tulis buku tentang sejarah gereja, dan di dalam bukunya dia mengatakan orang-orang Kristen selalu mengalami penderitaan yang luar biasa dalam sejarah. Sampai hari ini saya berani katakan juga demikian. Tetapi susah, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, walaupun dalam penderitaan dia akan menyatakan kebesaran Tuhan. Dalam buku sejarah gereja ada dua orang yang disiksa luar biasa dalam kerajaan Romawi, tapi ada orang yang namanya kalau serius melihat dua orang percaya ini sungguh-sungguh tetap menyembah Tuhan, tidak menyangkali imannya. Dan apa yang terjadi saudara? Orang ini akhirnya berkata, agunglah Allah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dia akan mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyatakan kebesaran Tuhan yang ajaib. Saya membacakan sebuah ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa Inggrisnya saya senang. Ini bahasa Inggrisnya. This is the true worship that you should offer. Gereja seringkali mempertentangkan yang namanya pola ibadah. Ada gereja yang nyanyi tepuk tangan, ada gereja yang tidak tepuk tangan. Ada gereja yang nyanyi lagu A, tidak nyanyi lagu B. Ada gereja yang nyanyi lagu C, dan segala macam. Saudara-saudara, itu buat saya adalah bagian dari tradisi gereja atau pilihan di dalam menyembah Tuhan secara formal. Tetapi penyembahan yang sesungguhnya adalah apa? Dikatakan Alkitab, this is the true worship that you should
over. Persembahan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan, bukan saja kami bisa menyembah Tuhan dengan pujian kami, bukan saja kami bisa memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah, tetapi kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati, ibadah kami yang sebenarnya. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, tekanan, masalah, persoalan dalam kehidupan, tapi biarlah kami persembahkan hidup kami secara total kepada Tuhan, karena Tuhan yang ajaib tidak pernah meninggalkan kami, karena kebesaran Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Say, for you are great. Hallelujah. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Jesus. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan melalui hamba-Nya, Gembala Jemaat yang kita kasihi. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar akan menjadi rema, yaitu firman yang hidup di dalam roh dan jiwa kita, dan kita boleh dapat hidup di dalam firman, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Raja dan Pemelihara hidup kita. Untuk itu, saya akan mengajak kita berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya, serta menyerahkan setiap masalah dan pergumulan kita. Dan yakinlah saudara, Tuhan akan bekerja dan berkarya serta memberikan pertolongannya yang ajaib kepada kita sebagai orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan. Mari rendahkanlah diri kita di hadapannya dan kita berdoa. Segala puji dan syukur serta sembah kami naikkan kepadamu ya Yesus. Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang hidup, yang selalu menyertai kami dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah membangkitkan iman kami. Karena iman kami timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saat ini Tuhan, Engkau melihat dan bahkan Engkau dapat menilik hati kami. Engkau tahu Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, jika mungkin selama ini kami lebih sering mengandalkan pikiran dan kekuatan kami sendiri. Karena kami tahu bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, sia-sialah segala upaya yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama datang berdoa di hadapan-Mu. Pertama kami berdoa, kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan dan iman yang teguh kepada kami di masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada di sekitar kami, yang mungkin membuat kami cemas, yang membuat kami sulit untuk berusaha atau beraktivitas.
yang membuat menurunnya bahkan terhentinya pendapatan dalam usaha kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk tetap bergantung dan mempercayakan hidup kami ini hanya kepadamu, sehingga kami dapat melalui dan mengatasi masalah yang cukup berat bagi kami saat ini. Juga Tuhan, lindungilah kami dari virus yang sedang melanda banyak umat manusia saat ini, sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat dan kami dapat melakukan aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan. Berkati setiap usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Berikan keberhasilan bagi yang berdagang dalam nama Yesus. Dagangannya boleh laku dan banyak pembeli. Bagi mereka yang bekerja di kantor, di perusahaan, yang bergerak di bidang usaha apapun, Tuhan berikan keberhasilan dan Tuhan memberikan rejeki yang cukup bagi setiap umat-Mu. Jika saat ini ada umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah yang secara akal begitu sulit untuk diatasi, dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan dan berikan jalan keluar. Jika mungkin ada yang sedang menghadapi konflik, perselisihan di keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, antara mantu dengan mertua, dalam nama Yesus, curahkan kasih-Mu ke dalam hati mereka, sehingga ada perdamaian dan ada pengampunan satu dengan yang lainnya, sehingga kerukunan dan damai sejahtera-Mu Tuhan menguasai kehidupan mereka. Jika mungkin saat ini ada yang merasa sudah putus asa, Tuhan berikan semangat dan pengharapan yang baru, sehingga sukacita dari Tuhan melingkupi hati mereka. Kami serahkan juga putra-putri dari jemaat-Mu yang dalam usia sekolah saat ini, di mana mereka harus belajar di rumah secara virtual. Berikanlah anak-anak kami ini untuk selalu dapat tetap bersemangat, tetap bersukacita. Bahkan Tuhan berikan kreativitas kepada mereka untuk tetap bisa menyesuaikan diri pada situasi pandemi seperti saat ini. Dan berikan pula kesabaran dan kebijaksanaan kepada para orang tua agar dapat membimbing dan menyemangati putra-putri mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya doa kami berkenan di hadapan-Mu dan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat tangan saudara. Pada saat kita mengangkat tangan kita, kita percaya kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kita yang sejati. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom rekan-rekan Faithful Women dimanapun berada. Saya Fiona Pais ingin mengundang rekan-rekan semua untuk ikut terlibat dan join dengan ibadah Natal dari Faithful Women Service pada hari Sabtu tanggal 12 Desember jam 10 pagi. Pastinya hanya di channel YouTube dari GBI Ebenezer. Jangan lupa ya rekan-rekan, kita mengikuti setiap rangkaian acara demi acara dan pastinya rekan-rekan semua akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Dan jangan lupa untuk terlibat juga berkomentar nantinya pastinya. Oke rekan-rekan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo teman-teman wanitaku Faithful Woman, apa kabar? Saya percaya kabarnya semuanya diberkati Tuhan ya. Saya Livi Supit dan saya excited sekali, saya bahagia sekali dan gak sabar rasanya
sampai dengan tanggal 12 Desember. Kenapa? Karena tanggal 12 Desember nanti kita Faithful Woman akan mengadakan acara Natal online. Untuk itu saya mengundang setiap wanita untuk bisa join, untuk bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah online ini supaya kita bisa mendapatkan pesan Tuhan bagi kita kaum wanita di masa Natal ini. Saya tunggu ya kehadirannya. Sampai ketemu dan God bless you. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, oh mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Mari katakan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oh berkat Tuhan, oh mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau buatku terkagum selalu. Haleluya. Ada saudaraku, sekali lagi dengan ucapan syukur, angkat suaramu dan katakan, oh yeah. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum